Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dalam Renungan Harian bersama Allah di waktu fajar pada hari ini Jumat 23 September 2022 dengan judul pembahasan Pengabdian Membawa Kedamaian. Sebelum kita lanjut, mari berdoa. Bapa di sorga, memohon tuntunan Roh Kudus-Mu bersama dengan kami dalam nama Yesus. Amin. Ayat tema kita diambil di dalam Mazmur 119 ayat 165. Firman Tuhan berkata, "Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka." Saudara-saudaraku yang kekasih, semakin sedikit kelembutan dan kerendahan hati Kristus yang dimiliki oleh manusia dalam roh dan karakternya, semakin dia melihat kesempurnaan dalam metodenya sendiri dan ketidaksempurnaan dalam metode orang lain. Tidak ada yang lebih dibutuhkan dalam pekerjaan selain hasil praktis dan dari persekutuan dengan Tuhan. Kita harus menunjukkan dengan kehidupan sehari-hari kita bahwa kita memiliki damai dan ketenangan di dalam Tuhan. Kedamaian di hati akan terpancar di wajahnya. Itu akan memiliki kekuatan persuasif kepada suaranya. Persekutuan dengan Tuhan akan memberikan peningkatan moral pada karakter dan seluruh tindakan. Manusia akan mengenal tentang kita sebagai murid yang telah bersama-sama dengan Yesus. Damai Kristus lahir dari kebenaran. Damai itu selaras dengan Allah. Dunia ini berseteru dengan hukum Allah. Orang berdosa berseteru dengan Khaliknya, dan sebagai akibatnya mereka saling bermusuhan satu dengan yang lain. Tetapi penulis Mazmur berkata, "Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka." Manusia tidak dapat membuat damai. Rencana manusia untuk penyucian dan pengangkatan perseorangan atau masyarakat akan gagal menghasilkan damai, sebab mereka tidak mencapai hati nuraninya. Satu-satunya kuasa yang dapat menciptakan atau mengekalkan damai ialah anugerah Kristus. Bila mana ini ditanamkan di dalam hati, itu akan mencampakkan bujukan-bujukan jahat yang menjadi sebab perselisihan dan percekcokan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad, dan padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga seperti bunga mawar. Alfa dan Omega jilid 5 halaman 323. Saudara-saudaraku yang kekasih, pengabdian akan membawa kedamaian. Semakin kita hidup dekat dengan Tuhan, maka karakter kita akan lebih sempurna mengarah kepada Yesus. Kehidupan kita sehari-hari akan memiliki damai apabila kita hidup dekat dengan Tuhan. Ketika damai Kristus lahir dalam kehidupan kita, maka kita akan semakin selaras dengan Allah, sehingga manusia akan merasakan satu kehidupan yang semakin indah saat kita dekat dengan Tuhan. Marilah kita bersama-sama untuk hidup dekat dengan Tuhan, sehingga kita akan bersorak-sorak melihat akan satu keajaiban kasih-Nya yang selalu membawa damai dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah Engkau ya Allah, oleh karena kebaikan yang kami boleh nikmati sampai saat ini. Firman yang begitu baik mengajak kami untuk selalu hidup di dalam damai.
hidup di dalam kasih Tuhan. Dan ini akan terjadi apabila kami memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Bantu kami Bapa, agar kami boleh memiliki satu kekuatan untuk hidup selalu dekat dengan Engkau. Kami memiliki satu kedamaian yang lahir dari damai Kristus. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami akan selalu memiliki satu kehidupan yang selalu berserah dan dekat dengan Engkau. Bapa di sorga, kami menserahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Pelihara kami, jaga kami, lindungi kami, dan berkat sorga menjadi bagian dari umat-umat Tuhan dimanapun berada. Mereka semua dalam lindungan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pertemuan kita telah selesai. Kita jumpa lagi besok. Shalom. Tuhan memberkati.